Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar, yaitu berkaitan dengan struktur. Apa itu struktur? Jadi, struktur adalah tipe data yang dapat menyimpan sejumlah data yang memiliki tipe data yang berbeda-beda. Jadi inilah struktur. Variabel yang menyusun struktur itu dinamakan sebagai elemen struktur atau anggota struktur. Jadi ini adalah suatu tipe data baru yang akan kita pelajari bersama-sama, di mana tipe data itu bisa menampung sejumlah data dengan tipe yang berbeda-beda. Ini sebagai struktur. Jadi nanti kalau kita sudah belajar struktur ini, kita mengenal tiga tipe data. Jadi tipe data biasa, jadi hanya menyimpan satu data, misalkan INTX. Nah, itu adalah sebuah tipe data biasa yang awal-awal kita pelajari. Kemudian yang kedua, array. Array itu adalah dapat menampung sejumlah data, tapi syaratnya datanya tipenya harus sama. Misalkan INTX 5, berarti dapat menampung 5 data. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah struktur. Dapat menampung banyak data dengan tipe yang berbeda-beda. Nah, struktur ini juga disebut dengan nama record. Kalau Anda sudah belajar database, itu akan nanti mengenal record. Jadi record ini adalah menampung sejumlah data dengan tipe yang berbeda-beda. Ini adalah definisi dari struktur. Nah, struktur ini dikenal dalam bahasa C++. Kalau dalam Pascal namanya record. Nah, sekarang bagaimana mendeklarasikan sebuah struktur? Untuk mendeklarasikan sebuah struktur itu dengan menggunakan kata kunci struct. Nah, struct ini adalah kata kunci yang digunakan untuk menggunakan struktur. Ini adalah bentuk deklarasinya. Kemudian nama strukturnya. Jelas, ini nama strukturnya bebas. Sesuai yang kita mau, sesuai dengan peruntukannya. Nama strukturnya apa? Nah, kemudian di sini ada elemen. Elemen 1, elemen 2, ini adalah anggota struktur. Anggota struktur. Nah, elemen 1, elemen 2, 3, dan seterusnya, ini adalah elemen struktur dengan data dengan tipe yang bisa bermacam-macam. Nah, ini saya berikan sebuah contoh deklarasi struktur. Jadi misalkan ada struct buku. Jadi ini dikatakan sebagai struktur buku. Dengan anggota data char kode buku 5, char judul 50, char ISBN 20, char pengarang 50, INT berat buku. Nah, ini adalah sebuah struktur buku. Jadi kalau kita memiliki struktur seperti ini, itu kita bisa menyampaikan bahwa kita mempunyai sebuah struktur dengan nama buku yang memiliki 5 anggota data atau 5 elemen, yaitu kode buku, judul, ISBN, pengarang, dan berat. Nah, ini adalah kita menyampaikannya atau ngomongnya bahwa kita memiliki sebuah struktur buku semacam itu. Nah, sekarang bagaimana pengaksesan elemen struktur? Untuk mengakses elemen struktur, itu dilakukan secara individual, yaitu dengan menyebutkan
nama variabel struktur diikuti dengan titik. Jadi variabel struktur nama anggota ini adalah untuk mengaksesnya. Jadi prosesnya setelah kita memiliki sebuah tipe struktur, kemudian kita membuat variabel struktur. Membuat variabel struktur seperti variabel biasa, tapi tipenya adalah menggunakan tipe struktur. Nah, kemudian ketika kita ingin mengakses variabel struktur itu, kita dengan menyebutkan variabel struktur diikuti dengan nama anggotanya atau elemennya. Maka kita mengakses pada anggota struktur tersebut. Nah, ini contoh, misalkan Seout buku titik kode buku. Seout buku titik judul. Jadi ini menampilkan, jadi misalkan variabel strukturnya namanya buku. Tipenya tentunya tadi yang kita buat sebagai variabel struktur. Buku titik kode buku. Seout buku titik judul. Sehingga dengan bentuk ini akan menampilkan kode bukunya. Kemudian ini akan menampilkan judul bukunya. Nah, ini saya berikan contohnya. Ini contohnya yang ini. Misalkan kita mempunyai struktur MHS. Jadi prosesnya adalah membuat ini. Pertama, include IOStream, include Conio, kemudian using namespace std, kemudian kita buat int main, kemudian membuat struktur mahasiswa dengan 4 anggota data, yaitu NIM, nama, UTS, UAS. Ini char, NIM, char nama, float UTS, float UAS. Nah, ini adalah definisi struktur. Nah, kemudian ini mendefinisikan variabel struktur. Ini mendefinisikan variabel struktur. Mahasiswa itu ini, tipe strukturnya MHS. Jadi, dengan bentuk seperti ini, saya mendefinisikan sebuah variabel MHS bertipe struktur mahasiswa. Jadi, MHS ini tipenya adalah struktur mahasiswa. Jadi, ini adalah variabel strukturnya MHS. Nah, kemudian bagaimana untuk memasukkan data? Di sini saya buat fungsi untuk menghitung nilai. Nilainya adalah ada 2 variabel, nanti float A dan float B, return A plus B bagi 2. Ini rata-ratanya nanti. Jadi rata-rata nilai saya buat fungsi seperti ini. Karena fungsinya kecil, ini langsung saya definisikan di sini. Jadi tidak saya definisikan sendiri. Oke, langsung ke isi data. Seout, masukkan NIM, sein.getLine mhs.nim 10. Ya ini, akses ini. Ini pakai sein.getLine biar nanti bisa input spasi. Kemudian seout, masukkan nama, sein dan getLine mhs.nama 30. Ini sesuai dengan ini. Jadi untuk mengakses variabel struktur NIM, ini adalah mengakses memasukkan nilai pada anggota data NIM. Ini masukkan nilai anggota data nama. Seout UTS, nilai UTS dimasukkan sein mhs titik UTS. Seout UAS, sein mhs titik UAS. Nah, ini adalah untuk proses input. Kemudian untuk menampilkan data, itu dengan seout NIM,
MHS.nim. Jadi dengan menyebutkan variabel struktur titik anggotanya atau elemennya. Nama MHS titik nama. Nilai, nah ini nilai, ini dengan rata-rata. Ini memanggil fungsi nilai itu di atas tadi. MHS.UTS, MHS.UAS. Ini fungsi dengan nilai balik. Sehingga dalam nilai itu UTS diterima A, UAS diterima B. Return A plus B bagi 2. Jadi yang dikembalikan ini adalah rata-rata dari A plus B dibagi 2. Atau UTS plus UAS dibagi 2. Nah ini adalah contoh program penggunaan struktur. Saya compile. Masukkan NIM, misalkan 1, 2, 3. Masukkan nama, Joko. Nilai UTS 90, nilai UAS 70. Nah, NIM 1, 2, 3, Joko nilainya 80. Ini diambil dari 90 plus 70 dibagi 2. Nah, ini adalah contoh penggunaan struktur. Jadi sekali lagi bahwa untuk menggunakan struktur pertama harus kita definisikan tipe strukturnya. Kemudian kita definisikan yang kedua variabel strukturnya. Kemudian untuk mengakses elemen-elemen struktur itu dengan menyebutkan nama struktur diikuti anggota strukturnya. Jadi MHS.nim. Nah, silahkan di pause videonya, kemudian dicoba programnya. Jadi ini di pause, kemudian lanjutkan yang di bawah, ini dicoba programnya sampai betul. Saya lanjutkan. Kemudian struktur dalam struktur. Jadi maksud di sini adalah bahwa di dalam struktur itu bisa kita memiliki elemen di dalamnya itu juga bertipe struktur. Jadi struktur dalam struktur. Nah, misalkan seperti ini. Struct mahasiswa, char NIM, char nama. Jadi mahasiswa, struktur mahasiswa itu hanya terdiri dari NIM dan nama. Kemudian ada struct nilai. Dua anggotanya float UTS, float UAS. Nah, kemudian di sini ada struct yang ketiga yaitu struct nilai mahasiswa. Ini ada mahasiswa.mhs. Jadi ini sebentar. Struct nilai mahasiswa ini mempunyai dua elemen yaitu mahasiswa.mhs, yang kedua nilai.nilai. Ingat, ini n-nya huruf besar, ini n-nya huruf kecil. Jadi mahasiswa atau struktur nilai mahasiswa itu terdiri dari MHS bertipe struktur mahasiswa ini. Kemudian nilai itu bertipe struktur nilai ini. Jadi yang dinamakan struktur dalam struktur itu adalah pada struktur nilai mahasiswa. Nah, ini adalah struktur dalam struktur. Nah, ini contoh programnya. Jadi saya memodifikasi yang tadi, yang contoh pertama. Ini saya ubah dalam strukturnya saja. Jadi ini struktur mahasiswa. Ini ada char NIM 10, char nama 30, kemudian struct nilai itu float UTS, float UAS.
Jadi nanti Anda dalam mengetikkan itu mengubah pada strukturnya. Strukturnya dibuat seperti ini. Kemudian struct nilai UTS UAS, kemudian struct nilai mahasiswa, mahasiswa titik MHS, nilai titik mahasiswa MHS, ini tipenya, jadi kemudian nilai. Nah, kemudian saya membuat, nah ini variabel strukturnya, variabel struktur. Nilai mahasiswa NM. Nah, ini NM itu juga kependekan dari nilai mahasiswa. Ini adalah saya menciptakan sebuah variabel struktur bernama NM itu yang bertipe struktur nilai mahasiswa. Artinya bertipe ini. Jadi variabel strukturnya adalah ini. Nah, kemudian yang berbeda di sini adalah dalam mengakses elemen-elemen struktur atau anggota struktur. Jadi untuk masukkan NIM itu caranya adalah cout masukkan NIM cin.getLine nm, ini variabel struktur ini, diikuti MHS ini. Jadi anggota struktur pada nilai mahasiswa titik NIM. Jadi di sini. Nah, jadi bertingkat 3 karena ini adalah struktur dalam struktur. Kemudian untuk nama cin.getLine nm titik mhs titik nama. Untuk UTS nm titik nilai titik UTS. Jadi ini nilai pada struktur nilai. Ini MHS. Kemudian UAS nm titik nilai titik UAS. Nah, ini untuk input. Nah, untuk output sama. Jadi NIM nama titik NHS titik NIM ya. Kemudian NM titik MHS titik NIM, nama NM titik MHS titik nama. Kemudian nilai dengan memanggil fungsi nilai yaitu NM titik nilai titik UTS, NM titik nilai titik UAS. Nah, ini kalau kita jalankan, compile and run, nama 1, 2, 3, NIM 1, 2, 3, 4, namanya Budi, UTS-nya 80, UAS-nya 90. Nah, ini Budi itu nilainya 85. Jadi yang perlu Anda perhatikan seperti ini. Secara programming itu tidak ada perubahan dengan yang sudah Anda buat. Tapi di sini kita memanfaatkan variabel struktur sehingga kita tahu pasti bagaimana mengakses elemen-elemen strukturnya. Nah, ini adalah bentuk mengakses elemen struktur. Jadi Anda perhatikan. Baik, silakan Anda coba di sini, di pause programnya. Kalau Anda mencoba mau ngetik dari awal, di pause, ketikan, kemudian yang bawah, ini di pause, ketikan juga, sampai betul. Silakan dilakukan untuk mencoba programnya. Nah, saya lanjutkan yaitu struktur array atau array struktur. Jadi, array struktur ini adalah struktur di dalam struktur. Oh, ini salah sepertinya. Jadi, ini masih teori yang tadi. Jadi, array struktur adalah di mana sebuah array yang elemen-elemennya berupa struktur. Sebentar, ini array strukturnya saya perbaiki. Nah, sambil saya jelaskan. Jadi, array struktur di sini. Jadi misalkan struct mahasiswa. Ini ada
int name nama. Jadi saya membuat dua anggota aja. Nah, char nama itu ini menjadi array dimensi 2. Jadi nama 31. Jadi panjangnya 30 dengan ini baris kolom 1 kolom. Ini adalah struktur mahasiswa. Nah, kemudian array strukturnya mendefinisikan adalah mahasiswa MHS 25. Ini adalah mendefinisikan array struktur. Nah, sekarang bagaimana contoh programnya? Untuk contoh programnya, jadi struct mahasiswa ini include eostream, include conio, using namespace std, int main, struct mahasiswa, int name char nama 31, int jml, mahasiswa MHS 25. JML ini nanti adalah untuk jumlah mahasiswa yang diinputkan. Kemudian cout berapa jumlah mahasiswa, cin JML. Nah, ini dengan perulangan, for int i sama dengan 0, i lebih kecil 1, i lebih kecil jumlah, i plus plus. Ingat ya, karena kita pakai array, ini mulai dari 0. Nah, ini diinputkan, name, cin MHSI titik name, nama cin MHSI titik nama i. Jadi karena string itu adalah array of character, kita membuatnya seperti ini. Baru di sini tampilkan for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah, i plus plus. Name MHSI titik name tampilkan, nama MHSI titik nama tampilkan. Yang i ini adalah mengikuti ini. Jadi elemen ke-0, elemen ke-1, elemen kedua, elemen ketiga, dan seterusnya. Saya coba programnya. Berapa jumlah? Misalkan 3. Name 1, 2, 3. Namanya Joko. Name 1, 2, 4. Namanya Budi. NIM 125 namanya Gigi. Nah, Anda perhatikan di sini, ini adalah input, kemudian tampilkan. Nah, jadi tampilkannya ini. Ini menampilkannya ini. Jadi ini adalah array of struktur. Jadi struktur yang bertipe array. Jadi variabel array struktur. Nah, itu contohnya, silahkan dicoba. Ini diketikkan di pause videonya. Kemudian ini dilanjutkan diketikkan di pause videonya. Nah, sekaligus saya tak memperbaiki yang di Nah, ini array struktur, tadi teorinya belum saya update. Maaf kalau jadi panjang ini. Jadi ini array struktur di sini. Nah, sudah. Jadi array struktur adalah array yang anggota-anggota datanya berupa struktur. Nah, sudah selesai untuk materi struktur. Secara teori memang tidak banyak, tapi ini nanti akan banyak mencoba pada latihan-latihan. Jadi intinya di sini adalah penggunaan variabel yang dikemas dalam struktur, di mana struktur itu adalah sebuah tipe data yang nanti dapat menyimpan sejumlah elemen anggota data itu dengan tipe yang berbeda-beda. Baik, materinya selesai, silahkan dicoba program-programnya. Kalau ada yang kesulitan, silahkan ditanyakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.